ketika itu kita kalah Indonesia. Saya agak telat ngasih bola ke Mas Hendro. Dia marah sama saya, "Woi, bola cepat, kasih saya." Dia marah. Padahal saya sangat ngidolin dia ketika itu. Cerita awalnya adalah saya masuk ke SSB Jakarta namanya. Jakarta tuh di Ragunan dulu. Jakarta. Awalnya saya bukan seorang kiper. Awalnya saya seorang gelandang. Tapi 1 minggu setelah saya daftar di Jakarta, ada satu orang memakai baju beda. Dan saya nggak tahu ketika itu kalau itu penjaga gawang. Dan ketika itu pada akhirnya saya minta dibeliin baju sama seperti orang tersebut. Dan orang tua saya bilang bahwa itu kiper, mau jadi kiper. Nah, akhirnya besoknya setelah saya minta itu dibelikan sama orang tua saya. Ketika orang tua saya pulang dari kantor, saya dibeliin baju kiper. Ingat lengan panjang warna merah nomor 20, bintang-bintang sininya. Nomor 20, tapi bukan Bambang Pamungkas. Dulu ya. Dulu saya belum ngidolin dia. Walaupun sekarang juga nggak ngidolin dia juga. Nah, habis itu akhirnya saya jadi kiper. Dari situlah akhirnya bagaimana saya memulai menjadi seorang kiper. Saya di Jakarta, ketika di Jakarta ikut piala Danone Nation Cup ya, atau Danone National Cup, itu di Sumantri. Sebelumnya itu ada pelajar ASEAN U14 di Thailand. Nah, itu belum selesai, tapi saya disuruh pulang ke Indonesia. Disuruh pulang duluan ke Indonesia karena saya harus ikut Danone itu. Saya main Danone, saya jadi kiper terbaik di Jakarta. Habis itu saya berangkat ke Paris, Danone ikut ke Paris. Habis dari Paris, sebulan kemudian saya pindah. Dari Jakarta saya pindah ke Asiop. Di Asiop itu saya sekitar cuma 2 tahun atau 3 tahun saya masuk ke Diklat Ragunan. Nah, mulailah dari Diklat Ragunan saya main di Persib Junior. Itu saya juara di sana, Piala Suratin. Terus habis dari Persib Junior saya main di Persik Kuningan itu divisi 1 ketika itu di daerah Kuningan Cirebon. Habis itu saya 4 bulan di Kuningan, nggak lama saya ikut pelajar Asia. Di sela-sela tadi di Ragunan saya ada ikut tim nasional 17, ada tim nasional 14 di situ. Terus kemudian saya di pelajar Asia main di Cina, main di Guangzhou. Ketika itu sama bareng Ramdhani kaptennya. Ketika itu saya menjadi kiper terbaik Indonesia, jadi runner up ketika itu. Pulang seminggu 2 minggu, sekitar 2 minggu lamanya saya baca ketika itu ada koran bola di kolom paling kecil bawah itu beritanya bahwa Sriwijaya FC krisis kiper dan mencari kiper. Itu masih kelas 3 SMA. Masih Ragunan ya? Masih di Diklat. Habis itu pelatih Ragunan telepon ke Sriwijaya, telepon ke Pak Rahmat RD. Telepon RD bahwa Diklat Ragunan akan kirim saya ke sana. Saya disuruh datang ke sana, saya saingan ketika itu sama Mas Nur Rosid. Perbedaan usia yang cukup jauh. Ketika itu Mas Nur Rosid itu umurnya 33 atau 34, saya masih umur 16 tahun. 3 hari saya di sana, terus Sriwijaya FC pergi ke Cina karena akan ada pertandingan Liga Champion. Saya pulang ke Jakarta, saya sekolah. Nah, 3 hari saya pulang, di Jakarta saya ditelepon sama Sriwijaya bahwa Sriwijaya mau saya masuk ke tim. Saya pergi ke sana, ke Palembang. Udah, saya akhirnya nggak sekolah. Sekolah itu ketika ujian aja. Habis ujian, langsung pergi lagi ke Palembang.
setahun setengah saya di Palembang. Musim 2009 paruh musim sama 2010. Tuh. Habis itu 2010 saya baru datang ke Persija. 2008, 2009, 2010 saya di Persija. Udah sahabat berarti sama Ramdhani dari kecil? Dari dulu, dari Ramdhani itu datang ke Jakarta 2000 berapa ya? 2006 apa 2007 apa 2005 gitu. Nah itu udah sama Ramdhani di timnas 17. Masuk di Ragunan sama Ramdhani. Nah Ramdhani, ketika itu Ramdhani umur 16 tahun apa? 15 tahun apa 16 tahun? Mega juga. Sama Mega ya, sama Kurnia Mega. Ramdhani masuk ke Persija, masih kelas 2 SMA. Saya di Kuningan, saya di Persik Kuningan. Ramdhani main di Persija. Nah habis itu saya ke Sriwijaya. Ramdhani tetap di Persija. Kurnia Mega ketika itu satu letting sama Ramdhani, dia ke Arema ketika lulus sekolah. Oke. Yang membuat jadi sosok tangguh kiper itu siapa? Apakah pelatih aja atau mungkin orang tua atau mungkin dari kamu sendiri gitu? Pertama dari pelatih ya. Saya sangat berterima kasih dari pelatih saya yang dari saya masih di SSB sampai saya sekarang ini yang sekarang ini dipegang sama Fauzi Boy yang orang CTM. Nah, Citayam maksudnya, Citayam. Jangan bercanda mas. Nah, saya sangat berterima kasih sama pelatih-pelatih. Entah itu pelatihan di SSB, di tim nasional, di klub. Nah, saya sangat berterima kasih sama pelatih. Dan salah satu inspirasi saya dulu adalah, itu Hendro Kartiko. Mas Hendro itu benar-benar inspirasi saya. Sebenarnya ada sebuah cerita, gimana ya ceritanya? Dulu itu saya pernah dimarahin sama dia. Pas 2010? Bukan. Piala Tiger tahun 2002. Piala Tiger tahun 2002 saya masih di Jakarta. Jakarta tuh dulu selalu bawa ini bendera fair play sama jadi ball boy. Nah ketika itu kita kalah Indonesia. Saya agak telat ngasih bola ke Mas Hendro. Dia marah sama saya. Woi, bola cepat, kasih saya. Dia marah. Padahal saya sangat ngidolin dia ketika itu. Saya sadar ternyata saya dimarahin sama idola. Nah dari situ saya punya pikiran bahwa saya ingin main terus di tim nasional. Makanya alhamdulillah sekarang mimpi itu terwujud. Proses saya datang ke Persija adalah ketika itu sebenarnya waktu 2010 itu saya memang diajak sama Coach RD. Waktu awalnya itu RD pernah cerita sama saya bahwa Dri, saya kemungkinan besar akan ke Persela. Kamu ikut saya aja. Oke Pak, saya akan ikut Bapak. Memang RD tidak lagi diperpanjang sama Sriwijaya. Padahal ketika itu Sriwijaya 2009 itu juara Piala Indonesia. Nah, tapi RD dilepas sama Sriwijaya. Waktu itu diganti sama Ivan Kolev. Akhirnya saya ikut RD. Saya bilang, Pak, saya ikut Bapak kemanapun Bapak pergi. Ketika itu dia bilang saya mau ke Lamongan. Dia bilang mau ke Lamongan. Terus dia bilang ketika itu dia mau saya lupa mau kemana gitu. Terakhir dia bilang sama saya bahwa Dri, sepertinya saya ke Ragunan. Nah, Ragunan nggak mungkin dong dia ke diklat Ragunan. Pasti ke Persija karena ketika itu Persija di Ragunan training ground-nya. Makanya ketika saya senang banget waktu pas saya tahu dia ke Persija. Apakah lu udah mulai nemu nih apakah ini namanya cinta gitu? Akhirnya dipertemukan lagi dengan Persija dan Ragunan gitu. Ya, Kalau misalkan bicara apakah mereka menemukan cinta, menurut saya agak sedikit berlebihan juga sebenarnya. Karena kalau misalkan saya bilang bahwa saya cinta dengan Persija, saya takut nanti orang mengatakan bahwa berlebihan aja gitu. Saat ini saya nyaman. Saya hanya mengatakan bahwa saya nyaman di Persija. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik aja di Persija. Itu kalau mengatakan cinta
agak gimana ya, agak berlebihan aja. Saya itu mengalami atau pernah kerja bareng sama kiper-kiper terbaik di Indonesia. Ferry Rotinsulu, kiper timnas waktu ketika itu. Hendro Kartiko, kiper timnas. Tiba-tiba memang rezekinya kali ya, saya ditemuin lagi sama Jendri Pitoy. Ronnie Tri pun kiper timnas dulu. Ini kiper timnas semua. Makanya saya banyak belajar dari mereka semua ini. Saya banyak belajar. Nah, ketika di 2011 saya pun juga nggak inti. Saya mengatakan bahwa saya kiper nomor 2 ketika itu. Iya. Saya sampai sekarang nih, saya nggak pernah saya berpikir bahwa saya kiper nomor 1 atau saya kiper inti. Saya tidak pernah berpikir itu. Karena kalau saya berpikir bahwa saya kiper inti, saya udah akan santai aja sekarang nih. Saya nggak mau latihan nambah, saya nggak mau ada latihan lagi, saya latihan semamaunya aja. Tapi karena saya selalu berpikir bahwa saya bukan kiper inti, dan maka itu saya harus selalu siap. Makanya sampai saat ini saya latihan terus nambah. Karena saya selalu berpikir bahwa saya bukan kiper inti. Ingat nggak, mungkin kita langsung lengkap ke 2011, momen pertama kali debut bersama Persija? Bangga lah ya, sangat bangga. Ketika itu bangga, 2012. Dan yang paling saya ingat adalah momen pertama kali saya main di Liga bersama Persija. Itu paling saya ingat. Itu main di Stadion Surajaya, Lamongan, lawan Raja Ampat, Persiram. Kita menang 5 apa 6-0. 6-0. Itu saya paling ingat golnya Ismet. Ketika free kick dari sisi kiri di pressing ke sisi kanan. Itu. Sebelumnya juga apakah pernah dilirik sama klub luar negeri gitu kan sana? Di luar negeri pernah. Salah satunya dulu Thailand pernah 2 tahun lalu, 2 tahun atau 3 tahun lalu Thailand ngubungin saya untuk main di klub Liga Thailand. Tapi saya lebih memilih di sini. Sebenarnya gini ya, sebenarnya pengen bermain di luar, tapi yang harus saya pikirkan adalah finansial. Karena kalau saya main luar, saya harus bawa anak-anak saya harus bawa keluarga saya ke sana. Kalau memang finansialnya tidak lebih baik, untuk apa saya ke sana? Kecuali kalau saya beda cerita kalau saya masih sendiri. Kalau saya sendiri, saya berapapun itu saya akan pergi ke sana karena mencari pengalaman. Nah, kalau sekarang kan saya udah punya keluarga, saya harus hidupin anak istri saya. Kalau finansialnya tidak lebih baik daripada di sini, untuk apa? Lebih baik saya di sini karena ini rumah saya. Pertama, saya nyaman di sini karena tentunya ini rumah, makanya saya nyaman berada di rumah. Kedua, tim ini tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Itu pasti siapapun pemain di Indonesia pasti ingin bermain di sini. Ketiga, ibaratnya sebuah perusahaan, ini adalah pusatnya, Jakarta. Momen terbaik dari 10 tahun ini adalah momen terbaik lu selama berada di Persija? Pasti ketika juara 2018. Itu momen terbaik. Apalagi kita dapat double winner di situ kan. 2 Piala Presiden dan Liga. Setahun setelah juara, ban kapten langsung melingkar di tangan lu. Gimana perasaan pertama kali ditunjuk jadi kapten? Kan sempat ada pembicaraan pas itu Ismet, BP, tiba-tiba ke lu langsung. Jadi beban nggak sih jadi kapten? Sebenarnya gini, ada pembicaraan sebelum kita juara sebenarnya. Di kamar tuh saya berlima ketika itu, masih ada Rudi Widodo, BP, Ismet, Maman, dan saya. Di kamar di Mas Halim. Ngobrol bahwa Ismet ngomong, Dri, kalau tahun ini kita juara, ban kapten ini akan gua kasih ke lo. Saya sempat bilang, kenapa nggak kasih Ramdhani? Karena Ramdhani orang yang lama di sini, lebih lama daripada saya. Dia dari tahun 2008 ya, dari tahun 2008 di sini. Nggak, gua kasih ke lo. Ismet bilang gitu. Ya udah, lihat nanti aja. Tiba-tiba kita juara, latihan pertama tahun 2019, latihan pertama di Aldiron.
di Aldiron, Ismet disuruh mimpin doa, ternyata dia menolak. Bilang, tahun ini saya mundur dari kapten saya serang ke Andre Tani. Sebelumnya lu udah sepakat? Belum. Tiba-tiba dia langsung ngomong gitu, bilang, oh, ya udah, karena di depan forum ketika itu ada Pak Ferry dan Pak Gede, ketika itu mereka pun setuju. Ya udah, akhirnya saya yang jadi ban kapten. Sebenarnya ban kapten itu bukan menjadi beban. Beban kapten itu harus menjadi sebuah motivasi bahwa semestinya setiap pemain yang memegang ban kapten harus bermain lebih baik daripada teman yang lain dan mempunyai tanggung jawab yang lebih. Bahkan harus menjadi role model di dalam sebuah pertandingan atau dalam sebuah lapangan. Jadi gue mau nanya tapi jangan tersinggung Andri ya. Di sosmed pasti banyak lah ya masalah Andri yang muncul jadi kapten, ya. Gitu-gitu lah. Mungkin lu ada pembelaan Andri? Ini kayak jadi ancaman pembelaan lu lah gitu. Gini lah, saya nggak mau membela diri, itu hak dari bisa kita katakan netizen lah ya. Itu hak dari semua orang. Setiap orang mempunyai opini masing-masing, setiap orang mempunyai pemikiran masing-masing. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa dan saya hanya melakukan apa yang semestinya saya lakukan. Jadi saya nggak peduli dengan itu. Saya juga membaca itu semua, nggak ada satupun yang terlewat. Saya selalu baca. Ketika saya dibully, ketika saya dicaci maki, saya pasti baca. Dan itu menjadi sebuah kritikan yang membangun saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Terkait nomor 20, musim 2014 atau 15, gol 14, BP golin 3 kali malah ke gawang lu. Gimana perasaan tadi? Waktu pas di PBR ya? Iya. Dan itu yang bikin Persija kalau bersama besar. Iya, betul. Gimana perasaan lu? Ya, gimana ya? Kesel pasti. Kenapa harus dia gitu loh? Dalam perjalanan karir saya 4 kali dibobol sama dia. PBR 3 kali, 1 kali di tim nasional. Ketika tim nasional senior lawan tim nasional U23 main di Solo melalui penalti. Nah, 4 kali berarti. Nah, kesel emang, saya nggak pernah menang sama dia. Nggak pernah menang. Kalau lawan itu nggak pernah menang. Kalau challenge, orang ini emang banyak kuat ini. Saya pernah challenge dia. KNB nih. KNB itu tahun 2015 ya? 15. Lawan sorry nih. KNB 2015. Kita Persija lawan Arema pembukaan main di Malang. Saya bilang sama dia, Mas, kalau lu bikin gol, gue rolling. 3 gol dia bikin, 3 kali saya rolling. Bagaimana coba? Orang ini banyak kuat emang. Kalau di challenge pasti dia menang. Itu kelebihannya dia tuh. Dia hanya bilang bahwa, Dre, sorry ya, gua golin lagi. Oke. Dan terakhir harapan apa untuk target lu di Persija, Dre? Kita tim lagi bagus-bagusan namun sekarang berhenti sementara. Mungkin target lu apa sekarang di Persija? Target di Persija pastinya ingin menjadi juara lagi ya. Ingin menjadi juara. Dalam karir saya ingin menjadi juara yang kedua kali bersama Persija. Apalagi saya saat ini menjadi seorang pemimpin, pasti akan menjadi sebuah cerita yang bagus untuk anak cucu saya nantinya. Terus yang pastinya untuk saat ini bagaimana kita harus bisa keluar dulu nih dari masalah ini dulu. Habis itu baru kita cerita lagi nanti bagaimana tim ini nantinya.